di Kabupaten Agelda Thailand, kecamatan ya bagian padang pasirnya inilah pokoknya. Nah, di sana itu hiduplah sekawanan rubah gurun. Dan di sekawanan rubah gurun itu ada seekor rubah gurun yang ya dibandingin sama rubah gurun yang lain, dia ini yang paling males. Dimana rubah yang lain ini berlarian ke sana kemari dan tertawa. Dia ini cuma rebahan. Terus pas yang lain ini berburu nyari makan, dia ini yo nyari makan lah. Ya dia ini gerak pas lagi butuhnya doang lah. Ya kerjanya dia ini tiap hari gitulah. Rebahan, bangun nyari makan, rebahan, bangun nyari makan, push rank sebat. Wes males parah lah. Nah lalu di suatu ketika, pas dia ini lagi nyari makan, tiba-tiba dia ini nemuin nasi padang rendang double. Anjay. Kalah blok. Dia ini nemuin kayak bungkus jajan keripik kentang gitulah yang ditinggalin sama seseorang di sana. Dan pas dia ini nyoba ngemakan keripik kentang itu, langsung. Oh my god, ratatouille. Kamu makan apa ini? Kok unik sekali ya? Kangkung set. Seketika dia ini langsung kayak ya baru pertama kali ini dia ini ngerasain sebuah makanan yang seenak itulah. Wah seks. Dia ini langsung anggap kalau keripik kentang itu top tier makanan kesukaannya dia. Anjay. Dan sejak saat itu, tiap dia ini nyari makan, dia ini selalu ngemper di rute perdagangan Agelda Thailand. Berharap dia ini bisa nemuin perantau yang bawa keripik kentang. Terus ya ntar bakal dia sikat. Nah cuman ya setelah berhari-hari nunggu, ya dia ini nggak pernah nemuin keripik kentang lagi. Dia ini bahkan pernah sampai nekat buat nyoba ngemaling beberapa kentang di desa. Woi, apa gue? Ya cuman ya. Ya rasa kentangnya itu ya beda banget lah sama keripik kentang. Dan karena hal itu ngebikin dia ini stres parah. Makanlah sedikit, tadi sakit. Wes kayak ngidam banget gitulah dia ini sama keripik kentang. Nah lalu suatu ketika, tiba-tiba di gurun Agelda Thailand ini terjadi gempa. War. Para rubah gurun yang lain ini pada panik. Wes. Nah tapi dia ini bodoh amat. Dia ini tetap rebahan dan ya wes bodoh amat. Wah. Nah lalu di waktu itu juga tiba-tiba muncullah Dr. Baker. Ya dia ini tuh seorang kepala ilmuwan di laboratorium 1719. Dia ini di sana itu lagi nggak tahu ngapain di sana. Nah pas gempa itu dia ini ngeliat sekawanan rubah gurun yang pada kabur. Nah tapi dia ini terfokus ke satu rubah gurun yang rebahan. Mungkinkah dia keberanian sejati? Ya dia ini nganggep kalau satu rubah itu punya perbedaan dibandingin sama rubah yang lain. Dia ini nganggep kalau rubah itu punya keberanian sejati yang bikin dia ini nggak takut apapun. Ya padahal ya soalnya kan dia ini emang bodoh amat. Dan akhirnya si Dr. Baker ini pun mutusin buat mungut dan ngebawa rubah gurun itu ke lab 1719. Dan di sana dengan teknologi ciptaannya, si Dr. Baker ini ngasih kecerdasan ke si rubah gurun itu. Jadi dia jadi bisa ngomong, "Woi bokeh." Plus dia ini jadi pertasengku. Anjay. Dan dia ini pun dikasih nama Chip. Nah terus si Dr. Baker ini ngasih tawaran ke si Chip ini buat jadi budak korporat di lab 1719 buat ngurusin penelitian tentang portal di sana. Nah ntar kalau semisal dia ini mau, dia ini bakal dikasih ya si Chip ini ya. What the hell? Oh my god, no way. Ya wes intinya pokoknya dia ini bisa makan keripik kentang ya wes. Gas. Dan sejak saat itu si Chip ini kerja di lab 1719. Ya, di luar ekspektasi si Dr. Baker, si Chip ini males-malesan, nggak pernah ngebantuin kerjaan di lab 1719. Ya, si Dr. Baker ini selalu nyelesain penelitiannya sendiri. Si Chip ini cuma makanin keripik kentang, rebahan, jadi beban, dark system, kayak kalian. Ya, nggak pernah ngebantuin lah. Loh, sajane kinerjane arek iki apik lho. Mampu melakukan kerja sama tim dengan baik. Tapi heranku arek iki dibenci sak kantor, Cuk. Ya, pernah sih ngebantu. Bantu doa. Ya, moga lancar ya. Hehe. Ya meski si Chip ini cuma rebahan, males-malesan, makanin keripik kentang, dan jadi beban. Tapi ya untungnya berkat kerja kerasnya si Dr. Baker, itu ngebikin lab 1719 ini bisa tetap jalan sampai sekarang. Anjay. Punggung sakit deh.
Dan sampai suatu ketika, tiba-tiba itu terjadi pemberontakan di lab 1719. Si Dr. Baker ini diusir dari sana. Dan kepemimpinan lab 1719 ini diambil alih sama seorang ilmuwan yang namanya itu Dr. Octavius. Beda blok, ya Dr. Octavius. Dan sejak lab 1719 ini dipimpin sama si Octavius, itu ngebikin kerjaan di lab ini jadi makin brutal. Mereka di sana kerja gila-gilaan buat nyiptain berbagai senjata teknologi yang bakal dijual ke Los Pecados. Dan ya si Chip ini ya kena imbasnya. Yang awalnya pas lab 1719 ini dipimpin sama si Dr. Baker, dia ini kan bisa nyantai-nyantai. Nah sekarang sejak lab 1719 ini dipimpin sama si Octavius, itu ngebikin dia ini harus ikutan kerja juga. Oh. Ya untungnya dia ini punya teknologi portal peninggalannya si Dr. Baker. Jadinya si Chip ini bisa kelihatan kerja. Ya padahal ya nggak kerja-kerja amat lah. This is big brain time. Nah lalu suatu ketika, tiba-tiba para ilmuwan lab 1719 ini dapat kabar kalau Dr. Baker ini diam-diam nyiptain sebuah android. Kayak robot manusia buatan gitulah yang namanya itu Angela. Dan hal itu ngebikin si Octavius ini ngerasa tersaingi. Akhirnya di saat itu juga, dia ini pun langsung ngebikin proyek eksperimen senjata yang pakai jiwa buatan. Ya kayak AI gitulah. Ya contohnya ya si Alpha is Oleng. Indonesia nomor 1 Alpha. Dan karena proyek eksperimen itu ngebikin kerjaan di lab 1719 ini jadi bikin brutal. Wis kerja lembur bagai kuda. Para ilmuwan di sana itu sampai nggak punya waktu buat istirahat. Mapa momen. Dan si Chip ini juga jadi nggak punya waktu buat rebahan dan makan keripik kentang lagi. Dan ya hal itu ngebikin si Chip ini jadi tertekan lah. Akhirnya dia ini nyoba ngusulin ke si Octavius. Dia ini nyaranin buat nyari dan ngebawa balik si Dr. Baker ke lab 1719. Kenapa kalian nggak collab aja? Kayak kerja sama gitu. Ya si Chip ini niatnya itu pengen si Dr. Baker ini jadi kepala ilmuwan lagi di lab 1719. Ya soalnya kan dulu kan pas si Dr. Baker ini masih mimpin lab 1719, dia ini bisa nyantai-nyantai gitu. Dan si Octavius ini ya, boleh. Lu cari dia ya. Nama kerjaan wey. Ya si Octavius ini nyuruh si Chip ini buat nyari si Dr. Baker. Nah yang si Chip ini nggak tahu, si Octavius ini diam-diam itu ngerencanain sesuatu. Jadi rencananya dia ini itu, kan ntar si Chip ini kan nyari keberadaannya si Dr. Baker tuh. Nah ntar kalau pas sudah ketemu, si Octavius ini bakal ngelacak keberadaannya mereka. Musuh terlihat. Dan dia ini bakal nangkap dan ngurung si Dr. Baker. Ya tujuannya ya biar si Dr. Baker ini nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadinya si Octavius ini nggak ada saingannya lagi. Gitu. Outstanding move. Dan OTW lah si Chip ini buat nyari si Dr. Baker. Nah, karena teknologi portalnya, si Chip ini jadi bisa dengan gampang lah buat nyari dan nemuin keberadaannya si Dr. Baker. Dan pas dia ini sampai di depan rumah tempat persembunyiannya si Dr. Baker. Hello. Hi. Nyebelin banget. Chip? Halo kawan lama. Kamu ngapain di sini? Atau jangan-jangan kamu berubah pikiran? Kamu mutusin buat kerja sama denganku buat memperbaiki dunia? Ayo kita kerja sama. Bersama robot waifu kita membangun dunia baru. Anjay. Baker. Jangan GR lah. Gua di sini buat. Wey. Oh iya, kenalkan. Dia Angela. Dia adalah robot android ciptaanku. Robot waifu pertama di Land of Dawn. Wey, lepasin wey. Kalau enggak. Lalu tiba-tiba muncullah komplotannya lab 1719 yang ngepung mereka. Dan si Dr. Baker ini ditangkap. Ya, pas penangkapannya itu, si Angela ini berhasil kabur. Ya, dia ini kabur nggak tahu kemana, wis hilang lah. Octavius Baker. Nah, karena kontribusinya buat udah nemuin persembunyiannya si Dr. Baker, si Chip ini diupahi 100 kerdus keripik kentang sama si Octavius. Anjay. Terus si Octavius ini juga naikin jabatannya si Chip ini di lab 1719. Dan ya, kalau jabatannya naik berarti ya kerjanya nambah banyak. Tidak. Ya, hal itu ngebikin si Chip ini jadi makin stres parah. Ya, kalau kayak gini terus, lama-lama dia ini bisa jadi gila. Dan
Dan akhirnya di saat itu juga si Chip ini pun diam-diam pergi dari lab 1719. Dan dengan teknologi portalnya, dia ini nyamperin tempat si Dr. Baker ini dikurung. Baker? Ya, gara-gara kehilangan si Angela, itu ngebikin si Dr. Baker ini jadi depresi. Ya, soalnya si Dr. Baker ini udah nganggap si Angela ini sebagai anaknya sendiri. Oh. Chip? Ya, sebenarnya gua males sih. Tapi ya gimana lagi? Gua bakal bantuin lo buat ngambil alih laboratorium 1719 lagi. Ya, si Chip ini niatan buat ngebantuin si Dr. Baker ini buat ngambil alih lagi lab 1719. Anjay. Ya, tujuannya ya intinya soalnya kalau lab 1719 ini dipimpin sama si Dr. Baker, si Chip ini jadi bisa nyantai-nyantai, rebahan, makan keripik kentang kayak dulu. Oh. Dan dia ini juga janji ke si Dr. Baker kalau dia ini juga bakal nemuin dan ngebawa balik si Angela ini. Ya kan tinggal di portal. Anjay. Tamat. MVP-nya adalah Chip. Portalnya menjadi kunci kemenangan kali ini. Wow, MVP lagi. Itu baru Chip jagoanku. Sudah biasa. Boleh lihat sorotannya? Jam kerjaku sudah selesai. Ya. Strategi portal yang luar biasa.